Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang EGFR dan kreatinin di dalam ginjal. Ilustrasi yang diperlihatkan bagaimana pasien melakukan satu proses untuk menyehatkan ginjal dengan cara yang dikenal sebagai cuci darah. Darah dipompa keluar, kemudian dibersihkan melalui mekanisme yang disebut dialisis, dan darah yang sudah bersih dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Terlihat di gambar adanya infus heparin yang sebetulnya merupakan antikoagulan, berguna menurunkan kemampuan pembekuan darah dan membantu mencegah pembentukan gumpalan berbahaya di pembuluh darah. Obat ini terkadang disebut pengencer darah, meskipun sebenarnya tidak melakukan pengenceran darah. Sesi kali ini mengacu kepada European Journal of Internal Medicine Volume 72, diterbitkan Februari tahun 2020 pada halaman 9-14. Jurnal membahas tentang kreatinin dari sisi fisiologi ke aplikasi klinis yang ditulis oleh Kinos Kasani, Michel H. Rosner dari Amerika, dan Marlies Osterman dari Inggris. Ketiga peneliti tersebut memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut. Serum kreatinin adalah ukuran estimasi fungsi ginjal yang paling banyak digunakan dan mempunyai kompleksitas dan rumit dalam jalur metabolisme. Karena sebetulnya berbagai masalah fisiologis dan teknologi terkait pada proses pengukurannya. Interpretasi kreatinin serum sebagai penanda fungsi ginjal memerlukan kehati-hatian, terutama pada keadaan akut atau pada pasien dengan penyakit liver atau massa otot rendah. Selain dari memperkirakan fungsi ginjal, serum kreatinin dapat digunakan untuk memperkirakan massa otot dan memprediksi klinis hasil dari konteks yang berbeda. Obesitas dan kesehatan metabolisme sangat terkait dengan perkembangan penyakit ginjal kronis. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode tikus yang mengidap diabetes 1 telah menunjukkan bahwa selain gangguan besar pada metabolisme glukosa, tikus tersebut juga menunjukkan peningkatan kadar serum kreatinin. Albumin, suatu protein yang diproduksi di liver, juga merupakan penanda fungsi liver dan ginjal dan sering diukur bersamaan dengan kreatinin. Pada manusia, individu dengan BMI tinggi, BMI ini misalnya dari di atas 40 kg per meter persegi, menunjukkan ekskresi kreatinin sampai dengan 31% atau lebih, tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki BMI normal. Meskipun obesitas telah diidentifikasi sebagai faktor resiko penyakit ginjal kronis, beberapa peneliti telah mengidentifikasi paradoks obesitas. Meskipun tingkat kreatinin tinggi, individu dengan BMI tinggi yang menurunkan berat badan menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang baik. Sedang individu yang menambah berat badan dengan tingkat kreatinin serum rendah menunjukkan tingkat kelangsungan hidup menurun. Mengingat paradoks ini, para peneliti berpendapat bahwa BMI yang lebih tinggi dengan massa otot yang lebih banyak dapat dikaitkan dengan peningkatan
kelangsungan hidup. Penelitian terbaru mengungkapkan hubungan antara kesehatan pencernaan, mikrobioma usus, dan kreatinin. Dalam studi metabolimik yang tidak ditargetkan, para ilmuwan mengidentifikasi perubahan signifikan dalam keragaman mikrobioma yang berhubungan dengan penyakit ginjal kronis. Selain perubahan fungsional sejumlah metabolit mikrobioma usus, kreatinin diidentifikasi sebagai modulator penting gangguan mikrobioma terkait dengan penyakit ginjal kronis. Penelitian lain menunjukkan bahwa individu dengan diabetes tipe 2 juga menunjukkan perubahan keragaman mikrobioma yang berhubungan dengan penurunan gen yang mengkode degradasi dari kreatinin. Meskipun kreatinin sendiri belum digunakan dalam pengembangan otot, kreatinin telah ditemukan penerapannya dalam menentukan kebutuhan dosis obat-obatan yang dieliminasi melalui ginjal. Persamaan laju filtrasi glomerulus atau GFR didasarkan pada kadar serum kreatinin dan sering digunakan untuk penyesuaian dosis pediatrik di dalam pelabelan obat. Menariknya, persamaan GFR ditemukan melebih-lebihkan pengeluaran obat dan penyelidikan sedang dilakukan untuk meningkatkan keakuratan persamaan dari GFR. Kreatinin dapat dihitung melalui kalkulator eGFR yang tersedia di internet. Lamannya adalah https://kdoqe/gfr_calculator. Ya, jadi pemirsa bisa klik laman tersebut untuk memeriksa GFR. Yang menarik bahwa penentuan GFR dapat disimpulkan dalam beberapa standar penelitian yang angkanya berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau mengacu kepada kedokteran barat, kerusakan ginjal biasanya didahului dengan terapi dialisis atau cuci darah tanpa memperbaiki sistem dasar dari rendahnya EFGR ini. Sementara menurut TCM, defisiensi atau kekurangseimbangan ginjal dapat ditangani dengan titik akupuntur Mingmen atau GV4 dan Kuan Yuan atau CV4. Kalau mengacu kepada teori TCM kuno, maka ginjal yang ada di kiri disebut ginjal yin, dianggap sebagai gudang energi yang diturunkan dari ibu kita. Sementara ginjal di sisi kanan adalah ginjal yang disebut ginjal yang, yaitu tempat penyimpanan energi dari sisa-sisa metabolisme pada hari yang bersangkutan. Kedua sisi ginjal inilah yang dilalui oleh satu titik pembagi yang disebut Mingmen yang sudah dibahas pada episode S126 di kanal Histobat ini. Selain pergi ke Shinsei Akupuntur, kita dapat menerapkan protokol penguatan ginjal di rumah sendiri dengan menggunakan Akupet LifeWave. Pada 7 titik-titik yang sudah merupakan standar dari akupuntur sejak 2500 tahun yang lalu, kita bisa menempel semua titik-titik tersebut. Dengan menguatnya ginjal, maka otomatis vitalitas akan bertambah dan kita membuat menjadi sehat. Pada episode S116 memperkuat ginjal tanpa obat, kita sudah membahas tentang faktor-faktor lain untuk kita dapat memperkuat ginjal kita. Masalah ginjal cukup kompleks. Ada lemak di sinus ginjal, ada tumor, terdapat plak
yang berserat di arteri yang akan membentuk batu. Batu juga berada di saluran kemih, kerusakan jaringan parut granular, atrofia polikistik ginjal, dan juga terdapatnya nanah dan infeksi. Untuk itu, sebetulnya masalah di ginjal sebagian besar berkaitan dengan kekurangan air dan dapat diatasi dengan banyak minum air putih supaya semua proses pembuangan ke air seni dapat menjadi baik. Berdasarkan National Kidney Foundation di Amerika, semua gejala dapat kembali ke asalnya. Yang penting harus ditangani dengan pola hidup baik, dan dalam 2 bulan semua masalah dapat terurai menjadi kesembuhan atas berbagai segala penyakit yang terjadi. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi gejala penyakit ginjal, dapat menghubungi WhatsApp di nomor 0815 74 74 74 53. Demikian bahasan tentang EFGR dan kreatinin ginjal. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.